Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afdal wa taqdilana biha jami'al hajjat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha ila ta'ala darajah wa tuballighuna biha aqsal min jami'il hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna hudura baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa amdani maghfiratika wa salamata min kulli ismi wal ghanimata min kulli bir wal mawta bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dhanban ila ghafartah wa la aiban ila satartah wa la hamman ila farjatah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an taqdiya hajatina khususan hajatina afina amsyar binti Haji Hamdan wa akhina Nasruddin bin Haji Jafar wa akhina Arba'iyah binti Haji Sarif wa akhina Barliansah bin Haji Rifai wa akhina Usmalita binti Haji Jubair fi ibtimin ada ibadatil haji wal umrati di Makkatil Musyarrafah wa ziyarati ila maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah fi hadhihi sanah bi surati wa kamilah bi siyati wa afiyah wa salamah min ibtidai safarihim ila rujuhihim fi waqanihim wa kun lahu sahiban fi safarihim wa khalifatan fi ahlihim. Allahumma asibhu minar rafasi wal fusuq wal jidali minal bala'i wal waba'i wal nikmah wasrif anhu kulli syarr. Allahumma akfihim ma ahammahum. Allahumma dzalil su'ubata amrihim wasahil ala masyaqqati safarihim warzuqhum minal khairi aksara ma yatlubuhum. Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiruka wa nastaudiuka anfusana wa anfusahum wa ansuruhum ala ibadati hatta ya'mala bi ikhlasi wa salamah min ghairi syakki wa la tardid. Allahumma inna nas'aluka hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura. Allahumma ja'alhum hajjam mabrura. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa umratahum umratan maqbula wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dzambahum dzamban maghfura wa ziyaratahum ziyaratan mubarakah wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqtubis salamata wa siyata wal afiyata alaina wa li anfusina wa li ahlina wa li akhwanina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila arwahi jamil anbiya wal awliya wal ulama was syuhada was shalihin wa ala tabi'ina wat tabi'ina was sadati sufiyatil muhaqqiqina wal awliya'il ajma'in summa ila arwahi wa walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dzawil huquqi alaina summa ila arwahi amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan mu'allif rahimahullahu ta'ala Al-Habib Din bin Simin nafa'allah bi ulumih wa asrari karamatih fid dini wal dunya wal akhirah annallahu yabda alaina abwabal khairat wal arifin wal lubna salamata wa siyata wal afiyah wa husnal khatimah wa ala adiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisafa'al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdillah khairil makhluqat fil ardi was samawat wa ala alihi wa ma'adinil hikmati wa aminil ummati wa miftahir rahmat wa ashabihi nuzumil ahda'il marasabihil iktida wa tabihim bi ahsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullah wa midadu kalimatillahi ta'ammat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allah bi ulumi. Wa qala Sahlu ibn Abdillah at-Tusturi rahimahullahu ta'ala ma usiyallahu bima'asyati. Berkata Sahal bin Abdullah at-Tusturi rahimahullahu ta'ala, ma usiyallahu bima'syatin.
bukanlah seseorang yang maksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatannya a'zama minal jahli, yaitu adalah sebesar-besar daripada kejahilan. Artinya kata Abdullah At-Tasturi, sesuatu maksiat, yaitu maksiat kepada Allah SWT atau satu dosa, a'zama yang lebih besar maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minal jahli, daripada kebutuhan. Artinya orang yang jahil, dia tidak mau belajar menuntut ilmu, nah dia kekal dalam kejahilannya itu, artinya itu maksiat. Nah, dia berulah dosa dengan Allah SWT dengan kejahilannya itu sebesar-besar maksiat. Nah, sebab dia selama-lamanya dalam keadaan jahil tadi. Waqila lahu, dan dikata orang baginya Imam Abdullah At-Tasturi, ya Aba Muhammad, dia ada anaknya namanya Muhammad. Maka orang manggil Imam Sufyan At-Tasturi ini, ya Aba Muhammad, wahai Bapak Muhammad, hal ta'rifu say'an asyadda minal jahli, adakah mengetahui engkau sesuatu yang lebih bersangatan daripada orang yang jahil? Orang bertakun, ya Aba Muhammad, karena dia mengatakan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya yang paling besar itu azama minal jahli, sebesar-besar maksiat yaitu orang yang jahil. Nah, orang yang tidak punya ilmu. Nah, karena mendengar itu maka ada batakun orang, wakila lahu, dikata orang baginya, ya Aba Muhammad, hal ta'rifu syai'an asyadda minal jahli, kira-kira adakah engkau mengetahui sesuatu yang sangat daripada jahilnya tadi? Lalu beliau menjawab, qala na'am, ya saya tahu, yaitu al-jahlu bil jahil, orang yang sudah jahil lah dan berkekalan dengan kejahilannya. Nah, inilah nang bersangatan daripada orang yang jahil. Jadi sudah tahu kita jahil, kada berilmu, nah, kada terbuka-buka hati, kada kepingin nak belajar, kada kepingin nak mendengar. Nah, sedangkan dulu hadis Nabi lah, sambungan minggu tadi, ad-dunya al-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat, wa mal'unun bainahuma, dan dilaknat segala isi-isinya di antara langit dan bumi, illa, nah, kecuali yang kada dilaknat dahulu zikrullah, orang yang zikrullah, au aliman, atau orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu, au sami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Lain daripada empat ini lah, keadaan di dunia ini semuanya kena laknat. Di sebesar-besar maksiat dosa daripada kita ini adalah orang yang senantiasa dalam keadaan jahil. Barangkali dia
menganggap dirinya tuh sarasa berilmu. Nah, sembahyang bisa, mereka ini bisa, tetapi kada paham. Qultu, dan aku katakan lagi, kata Imam Abdullah At-Tasturi, wa huwa kama qala Imam Al-Ghazali, sebagaimana ada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, li'anal jahila bil jahli yasuddu bil kulliyati babi ta'allum. Sesungguhnya orang yang jahil dengan kejahilannya itu yasuddu, maka bersangatan dia bi kulliyatin, dengan keseluruhannya, daripada tidak paham daripada bab-bab ilmu. Nah, itu maksud orang yang bersangatan jahil. Satu pun daripada masalah ilmu itu, dari bab ini kadang artinya. Nah, itulah orang yang jahil, bersangatan jahil. Lah kalau jahil aja, barangkali di antara bab ilmu itu ada yang mengerti, tapi nangaran bersangatan jahil itu satu pun dari bab ilmu, kata Imam Ghazali, kadang tahu. Nah, sedangkan bab ilmu itu banyak. Nah, kita nuntut ilmu ini dari buaya sampai ke mati gak ada habis-habisnya. Ada aja. Makin kita tahu, makin kita ada berilmu. Jadi yang dimaksud a'zama, sebesar-besar maksiat orang yang jahil itu, lah dengan sebab kejahilannya tadi, maka bersangatan dia dengan keseluruhannya, kada paham lah, kada mengerti dengan bab-bab ilmu. Seperti fikih aja dulu, bab taharah. Bab taharah itu kan umumnya kena berwudu termasuk bab taharah, bab mandi masuk taharah, injalun najis, menghilangkan najis bab taharah. Banyak lagi tayamum bab taharah, kena bab sembahyang, kena bab puasa, bab siam, kena bab zakat, kena bab haji. Nah, itu kan sudah hanya beberapa bab ilmu. Nah, hanya satu pen pelajaran. Belum lagi misalnya tauhidnya, nah, tasawufnya, dan lain-lainnya. Nah, maka orang yang jahil tadi, satu pun dia daripada satu ilmu tadi nggak ada yang tahunya. Itulah orang yang dimaksud bersangatan jahil, kata Imam Abdullah At-Tasturi. Nah, sebagaimana perkataan Imam Ghazali tadi. Famay yazunnu bi nafsihi annahu alimun fa kaifa yata'allamu wa kadza afdalu ma uti Allahu bihil ilmi. Maka barang siapa orang yang menyangka, mengira bi nafsihi, dengan dirinya, bahwasanya dia itu alim, artinya berilmu. Kita ini barangkali menyangka lah, karena umpatan, karena mendangar lah, tak pernah hadir, mungkin menyangka di kita ini berilmu. Waman yazunnu bi nafsi annahu alimun pakai paya ta'allamu, maka bagaimana dia tahu bahwa dirinya itu ada berilmu. Nah, kira-kira kalau kita mengaku berilmu, tahulah kita bagaimana kalau kita tahu diri kita itu ada ilmu atau orang alim. Wa kadzalika afdalu, bila kita berilmu itu adalah seorang yang sangat afdal. Ma'uti Allah, sebagaimana Allah barang yang mentaati dia Allah oleh orang yang berilmu tadi dengan dia ilmu. Macam mana bisa kita hamba atiullah, taat dengan Allah, kalau kada ada ilmu? Nah, bagaimana pula dengan orang yang jahil tadi? Lah, maka dia jauh daripada taat dengan Allah dan Rasulnya kalau tidak ada memiliki ilmu. Sedangkan warasul ilmi alimu bi ilmi,
Kata Imam Abdullah At-Tusturi, dasarnya ilmu yaitu ilmu dengan ilmu. Nah, ilmu tadi dasarnya dipelajari, dapat itu ilmu, maka jadilah satu ilmu pelajaran. Nah, ini ilmu lah, misalnya di kitab mana kita tahu, tapi mau kada dipelajari macam mana dapat. Sekurang-kurangnya mendengar, baru kita tahu. Nah, maka mau kada dipelajari, mustahil kita dapat atau tahu. Kama anna ra'sal jahili jahlu bil jahli. Nah, sebagaimana bahwasanya kepalaannya orang yang jahil itu adalah dengan sebab jahil, maka jahillah dia selama-lamanya. Orang yang kada tahu, kada berilmu lalu, apa sebabnya? Sebab dia jahil, kada tahu. Tetapi kalau ada dia keinginan walaupun jahil, ada niat buka hati nak belajar, nak tahu, maka jadilah dia alim, orang yang tahu. Nah, orang yang jahil ini tadi lah dapat dasar jahillah dia bil jahili, maka jahillah dalam selama-lamanya. Demikian dia orang yang alim berilmu tadi. Latifatun, ini satu perkataan yang lemah lembut, artinya nasihat yang lembut. Qala Khalil bin Ahmad, berkata Al-Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala, Ar-rijalu arba'atun. Dikisahkan oleh Khalil bin Ahmad, ada 4 golongan laki-laki. Ar-rijalu arba'ah. Pertama dari 4, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'uh. Pertama ada kata Khalil bin Ahmad, seorang laki-laki yang mendapati dia akan ilmu atau mendapati dengan orang alim. Nah, kita ini taruhlah kayak ilmu pertama lah. Nah, kita mendapati ilmu sebab kita belajar, sebab kita datang ke majelis ilmu. Wayat dari, maka dia laki-laki tadi mendapati akan ilmu. Nah, soal paham kada paham, yang penting kita tahu ilmu. Pada ajarkan orang di situ. Kitab apa? Kitab ini. Oh, ilmu itu, ilmu ini. Berarti dia dapat. Annahu yadri, maka sesungguhnya dia mendapatilah laki-laki tadi dengan dia ilmu, artinya tahu. Fadzalika alimun, maka kalau bisa demikian, jadilah dia orang yang alim. Fattabi'u, maka mun ada orang itu alim, ikutilah olehmu. Sebaik-baik kawan, sebaik-baik ikutan, sahabatlah almar'u dini halili, seseorang yang menolong agama kita. Siapa orang yang menolong agama kita? Mengkata orang alim mana tahu lah. Jadi kita seorang laki-laki nang ketemu dengan ilmu, mungkin bahari lah, atau di mana wadah kita diam, ada majlis taklim, majlis ilmu. Nah, untuk pesantren gak ada. Zaman kita barangkali pun ada, pun jauh kita sekolah modalnya ada. Sekarang ada aja udah. Wayat dari, maka jumpalah, ketemulah dia dengan ilmu tadi. Annahu yadri, maka sesungguhnya kata Khalil bin Ahmad, maka dia menemui. Fadzalika alimun, maka demikian itulah orang yang alim. Fattabi'u, maka ikutilah olehmu. Yang kedua ada lagi warajulun yadri wala yadri annahu yadri.
Fadzalika ghafilun fayaqnizu. Nah, ada seorang laki-laki yang ketemu dengan dia itu alim, orang berilmu. Nah, ini kawan-kawan kita di luar banyak ketemu, akhirnya tahu ya. Pada orang belajaran tuh sini di sini hari ini, nah, misalnya malam ini, siang ini, tetapi dia walayadri, nah dia tidak mendapati, artinya dia kadang hadir lah, kadang mendapati dia ilmu tadi. Annahu yadri, maka sungguh dia juga menemui dengan ilmu itu, artinya menyamati karena mereka dia Allah pada tahu. Nah, sedangkan di situ ada majelis ilmu pondok pesantren. Nah, dan engkau bersama dengan dia, artinya hidup di masa itu. Nah, itu kan ada kita alasan bisa aku bahari, ada guru mengajari lah, ada di wadah kuliam itu orang alim, orang ulama. Apa pangkatnya, makamnya orang yang kedua ini? Fadzalika ghafilun, maka demikian itulah orang yang lalai. Nah, mungkinnya hidup di dunia nih lah, tujuannya ada sama kita. Tujuannya di dunia mencari harta, ya. Kasih itu, kasih ini. Pada Tuhan karena merintahkan itu, nah kita disuruh Tuhan di dunia nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, segala yang lainnya itu adalah sarana kita untuk ibadah. Tuhan tidak melarang. Pegawai ini, apa itu ini, Tuhan tidak melarang, saja haram aja. Tapi itu adalah sarana jalan untuk ibadah. Jadi pertama Tuhan dulu bisa disembah. Nah, jadi banyak lah saudara-saudara kita fadzalika ghafilun, orang yang lalai. Nah, maka dengan apa kita menghadapi ini? Fayaqnizu, maka jauhilah olehmu daripada lalai tadi. Namun kita tadi tua jawan ini habis kena mati umur kita, siapa narugi kita juga. Nah, sedangkan di wadah kita ada, gantung kita hanya karena mengikuti. Ini laki-laki yang kedua, kata Khalil bin Ahmad. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun fa'arsidu. Ada lagi laki-laki yang tidak mendapati dia dengan sesuatu ilmu tadi. Di wadahnya ada atau ada lah, ia menjauh daripada itu. Wa yadri, lalu dia mendapati dengan yang tidak ada tadi, annahu, bahwasanya la yadri, maka tidak adalah dia dapat daripada ilmu. Nah, banyak orang yang hiduplah yang sabayawan kita, seumuran kita. Nah, karena inya lah kada mendapati itu ilmu tadi, maka selamanya lah dia dalam keadaan kada berilmu. Nah, fadzalika murtasidun, maka yang ketiga inilah orang yang bersangatan rugi. Falsiduh, maka tinggalkanlah olehmu. Yang keempat, kata Khalil bin Ahmad, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada seorang laki-laki atau beberapa laki-laki, kiasnya laki-laki, dia nih bini pun sama aja. La yadri, dia tidak menjumpai dengan ilmu tadi. Wala yadri, lalu dia selamanya tidak menemui. Annahu la yadri, maka sungguhnya dia tidak akan ketemu dengan itu ilmu. Nah, fadzalika jahilun farkudu, maka demikianlah orang yang jahil. Nah, maka itu tadi kata Imam Abdullah At-Tasturi,
ma usiyallah bimaksiatin, tidaklah sesuatu maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala oleh sesuatu maksiat yang lebih besar daripada kita manusia ini, kecuali minal jahli, daripada kejahilan. Jadi orang yang paling jahil paling di bawah lah derajatnya dari 4 derajat laki-laki ini tadi. Padzalikal jahil, maka demikian itulah keadaan orang yang jahil. Farbuduh, jangan sekali-kali kita hendaklah sama dengan orang yang jahil. Nah itu tadi latifah, jadi kata-kata yang lembut, artinya itu hikmah lah. Ambillah itibar dari kita. Mas'alatun, ada beberapa masalah. Zakara fi aqidati wakil jawahiriyah. Nah, dikisahkan atau diterangkan, disebutkan di dalam kitab Aqidatil Waqid al-Jawahiriyah daripada Syekh Fadrib bin Abdullah At-Tarimi annahu qala, bahwasanya dia berkata. Nah ini ada masalah, nah diambil di dalam kitab di Waqidil Jawahiriyah daripada Syekh Fadri bin Abdullah At-Tarimi, artinya orang Tarim hadarul maut. Anau qala, bahwasanya dia berkata, Syekh ini, Sa'altu Syaiha Muhammad bin Abi Bakar, saya katanya pernah bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad. Apa pertanyaannya? Halil alimu awwasya'u minal jahli awil jahlu awsa'u minal ilmi. Manakah ilmu yang lebih luas daripada jahil? Nah persoalannya itu, kira-kira mana yang lebih luas menjamin hidup kita berilmu awan jahil? Artinya luas itu luas lingkungan rezekinya lah, luas kemudahan hidupnya, luas bersaing lah hidup di dunia ini. Orang yang berilmu kah, orang yang jahil kah? Nah itulah bahasa kita. Ibaratnya mana nyamannya berilmu jahil. Halil ilmu awasil minal jahli, atau kata Syekh awil jahlu awsa minal ilmi, atau luas jahil kan, nyaman hidup jahil kan daripada luas ilmu, artinya daripada banyak ilmu. Ini petakunannya kayak itu. Syekh ini bertakun kepada Syekh Muhammad bin Abi Bakar nih. Lalu dijawab oleh beliau, faqala radhiyallahu anhu, maka berkata beliau radhiyallahu anhu, amma alal mutakharriyat fal ilmu awsa'u minal jahli, wa amma alal mutajarriya fal jahlu awsa'u minal ilmi, intaha. Adapun atas orang yang sunyi, bahwasanya ilmu lah, artinya secara umum orang yang sunyi sabung-hubungannya manusia lah kalau bahasa itu. Tetap aja orang menjawab bahwa hidup itu nyaman berilmu daripada berilmu daripada jahil. Baik itu ilmu agama, khususnya ilmu agama lah, atau ilmu dunia. Bila kita berilmu dunia, nyaman hidup di dunia. Namunnya aradahumama'an, baik ilmu keduanya di dunia, dia akan nyaman lagi dunia akhirat. Artinya sajuni orang tetap aja menjawab nyaman berilmu daripada jahil.
Wa amma alal mutajariyah fal jahil awsya minal ilmi. Nah demikian juga perkataan orang yang jahil lah, umumnya dia tetap aja menyampaikan bahwa jahil itu lebih sulit daripada orang yang berilmu. Nah, orang jahil pun maklum banyak. Nah, ini ada persoalan, tentang masalah tan. Lalu ada pula tanbih. Nah, tadi latif, masalatan, tanbih. Nah, tanbih ini pemberitahuan. Nah, karena tidak disampaikan nang latif, lambur-lambur masalahnya, kayak ini ya kita milih. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Alwi Haddad, berkata Syekhul Imam Abdullah bin Alwi Haddad fi Risalatil Mu'awana, di dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awana. Wa'lam, ketahuilah olehmu, anna man Abdullah bi ghairi ilmin kana dararu aidu alaihi bisababin ibadati aksara minan nafi al-hasiri lahu biha. Ketahuilah olehmu bahwasanya hai daripada orang hamba Allah, min ghairi ilmin, orang yang hidup tidak ada ilmu, karena darurah, maka sesungguhnya itu sama dalam keadaan darurat. Nah, ngaran darurat itu kayak apa Ibu? Minim leh. Nah, ngaran darurat itu terpaksa lah. Karena dararul itu, karena adalah orang yang kada berilmu itu memberi mudarat oleh ibadahnya. Nah, mungkinnya banyak aja beribadah, tapi ibadahnya tuh mudarat, cacat, sakada sah. Nah, sebab kada paham, kada terima Tuhan. Alai bisababin ibadatihi, atasnya dengan sebab ibadahnya tadi memberi mudarat aksara minan nafi, daripada banyaknya manfaatnya. Alhasil baginya ada dah. Nah, berapa banyak misalnya hadis Nabi itu pamin saimi min siami ila du'i wal atas, berapa banyak orang yang beribadah puasa tapi nggak ada lalu dapat daripada pahala puasanya kecuali haus dan lapar. Nah itu kenapa? Mungkin barangkali ada berilmu. Demikian ibadah-ibadah lain. Lagi kata Abdullah bin Abi Haddad, wa kamin abidin qad attaba'a nafsuhu fil ibadati wa huwa ma'adzalik musirran ala maksiatin yara annahu ta'atun aw annaha ghairu maksiyah. Nah, berapa banyak daripada hamba Allah sungguh bahwasanya dia adalah menjauhkan akan dirinya fil ibadah, di dalam beribadah, wa huwa ma'adzalik, sedangkan dia bersama dengan ibadah. Dia beribadah, tetapi ibadahnya itu dalam keadaan jauh daripada dirinya. Arti jauh itu kada terima Allah. Nah, dia beribadah musiran ala maksiatin, bahwa dia beribadah itu pada dia mengakali atas maksiat. Seharusnya beribadah lah kita pada berulah dosa, mencari pahala. Kenapa musiran ala maksiat? Karena ada ilmu jahil tadi. Nah, sembarangan lah. Yara, sedangkan dia melihat annaha, bahwa dirinya taatun, seolah-olah orang yang taat. Tapi ada musiran ala maksiat, bahwa dia adalah mengakali atas maksiat. Au annaha ghairu maksiyah, atau dia melihat dirinya beribadah itu kada pula dosa, artinya kada mengakali dosa. Nah, inilah orang yang hidup
kada berilmu tadi, maka itu ad-darurah bil ibadah, memberi mudarat dengan ibadahnya. Waqad hukiya asy-Syaikh al-Arif billah Muhammad bin al-Arabi, sungguh dikisahkan daripada Syekh al-Arif billah Muhammad bin Arabi di dalam masalah tiba bil wasiyan minal futuhiyat. Nah, di dalam bab masalah wasiat dalam kitab Al-Futuhiyat, Al-Futuhat lah. Ujar sidin ada an rajulin min ahlil maghrib, ada seorang laki-laki daripada ahli maghrib, ahli barat Eropa, tapi nya Islam. Annau kana kasiran minal ijtihad fil ibadah, bahwasanya adalah dia termasuk orang yang banyak juga ijtihad dalam ibadah. Artinya rajin beribadah ini, puasa, sembahyang, apa segalanya itu mah gawe aja. Cuma kada berilmu. Lalu pada satu saat wa annahu istara atanan, lalu dia manukarlah akan patung berhala. Nah, padahal kalau orang yang berilmu lah haram manukar patung gambar berhala, jangan kan gambar berhala. Gambar nang rusa, gambar nang burang, gambar apa aja kada boleh. Maka itu hukum pikir kok. Kayaknya kita mati minta rohan kita ada bisa menghidupkan inya. Apalagi gambar berhala, patung-patung ditukar. Kita orang Islam. Nah, apa sebabnya nukar tadi? Di koleksinya karena kada berilmu agama. Padahal dia termasuk orang ijtihad beribadah, orang yang banyak beribadah dalam agama. Kan banyak orang yang hidup itu lah. Walam yasta'milha, dan dia tidak mengamalkan pisaiin pada itu sesuatu. Artinya dianggapnya kada maulah nang dosa menukar itu tadi. Pas alau insan amyan sabibi imsakiha. Nah, lalu ada salah seorang manusia ansababil imsakiha, dari sebab dia menahannya. Faqala ma umsikuha illa la uhsanna biha. Dan seseorang manusia datang, lalu dia berusaha lah menyimpannya. Faqala ma umsika illa apa yang engkau simpan itu? Illa la uhsanna biha. Artinya kan apa? Maka nyimpan ini la uhsanna biha, sedangkan ini kada bisa mendinding daripada engkau. Paraji. Nah, maka paraji itu artinya mendatangilah dia. Fakana la ya'lamu tahriman iya itanin albahima. Lalu dia seorang manusia ini tadi, bagaimanakah engkau tidak mengetahui menukar patung berhala ini, sedangkan dia itu tahriman, haram hukumnya. Nah, sedangkan engkau ijtihad minal ibadah, orang na ahli dalam ibadah. Nah, itanul bahainya nih. Palama arafahu, maka setelah dia mengetahui si laki-laki ahli barat ini tadi bitahrimihi dengan haramnya, lalu baka menangis, bakaan sabah imah-imahnya menangis. Kita ada kata itu, Bu. Misalnya lah dengan sebab kejahilan kita tadi tagawi, lalu dipadahkan orang berilmu, ini kada boleh digawi, ini haram, menangis, sabah imah-imahnya menangis sebab mengakui keburuhan kita tadi. Nah, jadi laki-laki tadinya pabakia bukaan menangislah dia sekuat-kuatnya menangis, sadidan bersangatan dia menangis panjangnya. Nah, itulah, ini bagus saja lah ada nama memadahkan. Namun kita nak ada memadahkan, Pak,
balawasan. Nah, kita musiran alal maksiat, berarti kita mengakali bisa balalawasan. Paman lam yata'allamul ilma, maka barang siapa yang tidak ada mengetahui dia akan ilmu, la yata'atta lahu ihkamul ibadah, maka sungguh tidak akan datang dia mengetahui hukum-hukum ibadah. Siapa aja lah yang kada ada berisi ilmu, kada mengetahui satu ilmu, khususnya ilmu sembahyang. Nah, ilmu apalagi bahaji kah, ilmu berumrah kah, nah ilmu kita nang ini kah, adab belajar kah. Kalau dia kada tahu, lah pasti tidak akan datang dia tahu ihkamul ibadah, hukum-hukum ibadah tadi. Oh ini haram, oh ini sunat, oh ini makruh, oh ini mubah boleh. Mana tahu hukumnya kalau kita kada ada ilmu. Wal qiyam demikian juga mandirikan sembahyang. Nah, sunat dalam takbiratul ihram. Nah, kemudian di waktu berdiri betul, nah kayak waktu berdiri betul sembahyang tuh sempurnanya ruku, sempurnanya sujud, duduk antara dua sujud, dan lain-lain sebagainya. Nah, macam mana kita tahu hukumnya kalau kita layak lamun ilmu tidak tahu itu ilmunya? Bihukukiha, dengan hak-haknya sembahyang tadi. Sedangkan kita kada memenuhi rukun syaratnya, tentu kada sah. Nah, kada diterima Allah ibadah kita tadi. Walau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala, walaupun kata Syekh Abdullah bin Alwil Haddad adalah seorang laki-laki itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ibadatan malaikati sama, seperti dia beribadah banyaknya kayak malaikat di langit, tapi kada berilmu, hampa juga. Nah, jadi rugi juga. Marah kita kada banyak beribadah lah, kada banyak artinya menggawi ibadah sembahyang, puasa sembahyang, gawi juga. Nah, cuma kita paham hukumnya, tahu ini nang wajib, ini nang sunat, ini nang makruh, ini nang mubah. Oh, laki-laki hamba Allah SWT beribadah sama malaikat di langit, tetapi dia bighairil ilmin, kada berilmu. Nah, sama kada. Karena minal hasirin, maka nyata dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Jadi berujung panat aja ruat-ruat beribadah, tapi kada terima Allah. Nah, sedangkan dia tergolong minal hasirin, daripada orang-orang yang rugi. Fa'alal insan, maka wahai sekalian manusia, ayyus tamara fi talabil ilmi, bahwasanya engkau mesti menggemarkan fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Nah, kadada kita istilah tinggal tuh dada. Oh, aku sudah tua, lah, aku kada kuat lagi, kada tahan lawas duduk, dada lagi alasan itu. Nah, yang penting usahakan kau hadir. Nah, fadilahnya banyak. Lawas kada lawas, lah, yang penting kawat. Nah, seminggu sekali. Wa yajtanibal kasal, dan jauhilah olehmu daripada malas, daripada menuntut ilmu. Karena penyakit malas itu jangan dikawani, dibuang ya. Wal milal, ada tabuka hati kada kepingin. Wal milal itu lebih daripada malas lagi. Nah, di rumah kita berdia, rumah kada tabuka lalu. Kalau nang malasnya ada aja sekali-sekali, setahun sekali bisa juga datang. Tapi kalau wal milal nih tutup buku bang udah. Wa illa bahwa
fi hatril dalal. Lah, bila demikian kasal milal, maka tidaklah bagi demikian itu, maka sungguh dia adalah hatril dalal. Apa hatril dalal? Dituruni dalam hatinya itu adalah satu kesesatan yang nyata. Nah, pada tabuka Faina jahala, maka sesungguhnya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang jahil itu min akbahil hisal, dari sekaji-kaji orang keadaan orang. Nah, tadi kan orang yang jahil itu paling dari 4 golongan laki-laki paling di bawah derajatnya. Sekaji-kaji keadaan. Nah, kita sekarang nih orang berlomba-lomba lah hadir ke majelis ilmu nang jauh di dating orang, kita nang paraknya kada mau. Maka itu jangan kita sayangi jahil tadi. Sebesar-besar maksiat adalah orang yang mempertahankan kejahilan tadi. Qala Sayyiduna Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, napa Allah bih, sebagaimana berkata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kata sidin tankuru fi waqti aurasal husna wa hamma, sungguh keadaan mungkar waktu, artinya orang nang memungkari waktu, orang nang membuang waktu, aurasal husnu wal hamma, orang yang mewarisi dalam keadaan duka cita, wal hamma, dan kesusahan. Kita ini ada nyaman selawatnya dari dunia ini kan ada dari nyaman bang, nah, ada nyaman. Tapi itu penyakit lah, husnan wal haman itu jangan diwarisi. Nah itulah sarugi-ruginya waktu. Nah jadi kita jangan dalam keadaan ini. Wa kaifa ahlul wakti, maka bagaimana pula orang yang memiliki waktu. Nah kita ini semuanya diberi Allah waktu 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Semuanya ada jatah-jatah waktu kita. Kada mungkin 12 jam tuh begawi semua di kebun atau di kantor atau di toko aja duduk menghabiskan semua, kada mungkin. Nah tentu ada kita sedikit diberi Allah ahlu waktu. Qad ahallamu ilma, maka sungguhlah engkau angan-angankan atau menuntut ilmu atau belajar ilmu. Pada mungkin kita dari 24 jam ini seminggu itu sekali kada ada. Ajib tuliman jahila, maka kata Abi Abdullah bin Al-Haddad, sungguh aku heran liman bil jahli, bagi orang nang jahil, orang yang kada hendak menuntut ilmu itu, tentu orang jahil. Yarda warabuhu, dan dia menerima la ridha dengan Tuhannya dengan hidup dalam keadaan jahil tadi. Oh, aku pada ridha aku hidup dalam keadaan jahil. Nah, sebab aku ada tahu takdir Allah menghendaki aku jahil. Kalau orang jahil tadinya ridha karena belajar, berarti ridha dengan keputusan Allah jadi akan orang jahil. Sedangkan orang jahil itu sejahat-jahat manusia lah mengakali dia walaupun kada bulat bisa, sama hukumnya dia musiran ala musiran mengakali dosa. Karena semua anak digawi itu kada tahu dosa. Nah lalu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, intahalahu mimpaidil ipadalihi fa'alima fahma, maka sungguh beruntung bagi orang yang dapat kelebihan daripada ibdalihi, kelebihan paham diberi ilmu. Nah, kita belajar Bapak Ibu lah, satu bab pada talah hari ini 2 bab. Nah, ini hanya mukaddimah menerangkan masalah talabul ilmi. Nah, artinya menerangkan ujian bagi orang berilmu dan celaan juum bagi orang yang jahil. Paham deh kita ini, berarti kita sudah dapat daripada kelebihan-kelebihan daripada
kelebihan ilmu karena paham. Tuh aku nih kada enak jadi orang jahil. Nah, kada ada terlambat, masih kawah aja lagi nih. Nah, masih ada umur, masih kawah lagi belajar. Habis pasal yang pertama, kita masuk sedikit al-faslu tsani, pasal yang kedua, Pima wa minal ahadis sil nabawiyah fi fadilatil ilmi wa ahlihi wal bahasa ala talabah. Nah, menerangkan tentang fadilahnya orang menuntut ilmu dan orang yang ahli dalam mencari ilmu dan membahas atas pedislah orang yang menuntut ilmu. I'lam anna dina lil islamiyah, ketahuilah olehmu bahwasanya agama Islam qaimun, maka dia didirikan ala asasil ilmi, dengan dasar ilmu. Kita agama Islam nih kada hidupnya, kada terbangun, kada berdiri karena dasarnya ilmu. Wal ma'rifatu, demikian dia udah nama ma'rifah. Wa ma'rifah itu nggak ada beda ilmu, mustahilnya dapat ma'rifah, kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul. Fala yang bagi, maka seyugianya lil muslimin, bagi kita orang Islam, ayakuna ba'idan an nuril ilmi, bahwasanya adalah dia jangan jauh daripada cahaya ilmu. Nah, artinya karena hadis Nabi dahulu, ad-dunya mal'unatun ma'lunatun bima bainahuma, dunia itu adalah semuanya dilaknat Allah, dan dilaknat Allah barang isinya antara langit dan bumi, kecuali ada empat nang ada dilaknat Allah di dunia ini dan isinya zikrillah, orang nang zikir. Kedua, alima, orang nang alim mengajarkan ilmu. Nah, karena orang namanya ilmu itu hidup berjalan dalam ilmu. Au muta'aliman, atau orang yang belajar. Au samian, atau orang yang mandangan. Nah, baranglah kita kada alim, belajar. Kada bisa belajar, samian, mandangan. Karena orang yang belajar itu berkitab. Tak ada kitabnya, mendengar ya dia. Dapat sudah kita nuril ilmi, cahaya ilmu tadi. Balla buddha ayyak bisa minal mirasin nabawi, tetapi maka sungguh jauh orang yang tidak dapat cahaya ilmu itu daripada mendapat mirasin nabawi, warisan daripada Nabi. Nabi lah meninggali kita nih, kada ada meninggali duit, kada ada meninggali harta. Kita tulak ke Makkah, kita tulak ke Madinah, tinggalan Rasul itu di Makkah Baitullah, itu tinggalan Nabi dahulu juga, Nabi Ibrahim. Namun ke Madinah makam Sidin aja. Apa nang ditinggal diwariskan Sidin? Taraktu fi amraini lan tadilu bihima tamassaktu bihima kitaballahi wa sunnati. Nah, aku tinggalkannya Nabi dua perkara aja. Jika kita berpegang kepada dua perkara itu, selama-lamanya kita kada sesat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, berarti ilmu itu termasuk warisan dari Nabi. Bila kita ada berilmu, nah kita mengambil warisan dari Nabi. La budda ayyak bisa minal mirasin nabawi, tetapi sungguh rugi orang yang kada memperoleh warisan daripada Nabi. Fa inna ulama warasatul anbiya, karena sesungguhnya ulama orang nambah ilmu itu mewarisi daripada nabi. Nah, kita pulang lama waris ilmunya Nabi. Pamiman Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, dikisahkan dalam hadis daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata,
Sami'tu Rasulullah SAW, aku jasidin mendengar Rasulullah SAW yaqul berkata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, orang itu artinya barang siapa di antara hamba itu dikehendaki Allah jadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka dipahamkannya agama. Jadi orang yang mengerti dalam agama itu orang nambah ilmu banyak, ada banyak tapi sedikit paham dalam agama. Nah berarti orang yang dikehendaki Allah jadi orang baik. Nah mungkin kita masuklah, alhamdulillah mengerti dalam sedikit beragama. Nah yufaqihu fiddin, berarti ini kita ini termasuk orang dipilih daripada hamba Allah yang banyak dipahamakannya dalam agama. Mau kada paham agama kayak apa menjalankan agama. Waqala Rasulullah SAW, kemudian bersabda pula Rasulullah SAW, ma ubidallah bisyai'in afdalu minal fiqhi fiddin. Tidak adalah daripada seabdal-abdalnya kedudukan hamba Allah dengan sesuatu afdalah, kecuali orang yang lebih afdal itu minal fiqhi fiddin, orang yang paham dalam masalah agama. Nah, kita melihat Bapak Ibu lah para nabi, para anbiya, para aulia, wasuhada, wassalihin, mereka dimuliakan Allah sampai hari akhir, hari kiamat, karena mereka itu afdal, hamba-hamba yang afdal ya, dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Namun kita bisa kayak mereka itu, tentu kita pun dimuliakan Allah. Kita dihauli orang, kita diziarahi orang, gak ada putus-putus siang malam. Waqala alaihi salatu wassalam, berkata pula Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam, faqihun wahidun asaddu ala syaitan min alfin abid. Satu orang nang faqih, satu orang nang paham dalam agama. Nah, bisa saikong aja kita ada di dari 4 nih. Asaddu ala ta'ala syaitan, lebih ditakutani syaitan, min alfin abid, daripada 1000 orang ahli ibadah tapi nya kada berilmu, mudah syaitan mengalahkan. Tapi saiko aja nang alim lah, walaupun yang ada tapi banyak beribadahnya, majar aja. Nah, kada lebih ada yang kata 4 kayak ini orang kayak orang ini. Nah lagi ditakutani syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi kada alim. Nah ini pilih mana kita, atau memilih faqih. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, lianna ajlisa, kenapa maka abdal satu orang yang faqih tadi ditakuni syaitan daripada 1000 ahli ibadah? Karena kata Sayyidina Abu Hurairah, lianna ajlisa sa'atan fattafaqaha ahabbu ilayya min uhiyya lailata ila sabah. Karena sesungguhnya satu saat, 1 jam aja lah orang yang duduk di majelis ilmu, fattafaqaha, lalu dia paham dalam masalah agama, ahabbu ilayya, lebih aku cintai kepadanya, min an uhiyya, daripada orang nang beribadah samalaman sampai ke subuh. Wah, kuat sembahyang dari malam sampai subuh tapi ya kada paham dalam agama tadi. Bujur kah, salah kahnya ada tahu. Nah, rukunnya nang sunatnya nah ini sembahyang apa ini ada tahu. Nah kita duduk saja 1 saat 1 jam lah kada lawas untuk memaham agama, lebih Allah cintai daripada orang nang baik hidup malam beribadah sampai ke subuh. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Darda satu lagi,
Berkata dia, sami'tu Rasulullah SAW, mendengar aku Rasulullah SAW yaqul berkata, man salaka tarikan yaltamisu fi ilman salakallahu bi tarikan ilal jannah. Barang siapa orang yang dimudahkan Allah berjalan yaltamisu fi ilman, untuk mencari ilmu, salakallahu bi tarikan ilal jannah, maka Allah mudahkan pula nanti jalan ke surga. Artinya kita ini nyaman aja lah, Tuhan apa hakikatnya memudahkan, tak buka aja hati walaupun ada masalah ini, halangan ini, tapi nyaman aja, nak belajar ilmu tadi ringan aja. Maka Allah mudahkan tarikan ilal jannah, jalan ke surga kita. Ada banyak halangannya juga. Wa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat la tada'u ajnani hatta li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Karena sesungguhnya malaikat meletakkan dia akan sayap-sayapnya, artinya menaungi malaikat itu akan dengan sayapnya li talabil ilmi, dengan orang-orang yang menuntut ilmu itu. Nah, jadi kita mulai turun dari rumah ya Rajul Baik, dan dinaunginya malaikat dengan sayap-sayapnya, cuma kita kadang melihat. Kenapa malaikat menyayangi itu? Karena dia ridhan bima yasna'u, karena dia suka dengan orang yang menuntut ilmu tadi. Wa innal alima yastaghfiru lahu mampis saman wa mampil ard. Dan lagi kata Sayyidina Abu Hurairah, Abu Darda, orang yang belajar ilmu itu diampunkan Allah lah penduduk langit dan bumi. Nah, kita nangka ini nih, diampunkan Allah penduduk langit dan bumi. Tentu malaikat leh. Nah, malaikat mampu nakal. Hatta hitanu filma, sampai ikan di laut mampu nakan kita. Untungnya orang belajar ilmu itu. Pak ikan di lautnya mampu nakan. Kenapa demikian? Karena wafadlul alimi alal abidi kafadlil pamari ala sairil kawakib. Karena keutamaan orang yang alim, orang berilmu itu atas orang ahli ibadah seperti bulan purnama atas banyaknya bintang. Nah, malam 14, 15 itu tarang, beribu bintang lebih berjuta-juta, tadi nggak mengalahkan lah bulan nang hidup 14 itu. Nah, itulah fadilah orang berilmu tadi, walaupun gak ada banyaknya tarang. Tapi orang abid al-ibadah tadi walaupun banyak ada bintang, tapi gak ada banyak menarangi. Bandingannya kayak itu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan lagi sesungguhnya ulama itu adalah mewarisi para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya pula para nabi lam yu'rasu dinaran, kada mewarisi duit dinar, wala dirhaman, tidak mewarisi pula duit dirham. Wa innama warasul ilma, hanya saja para nabi itu mewarisilah dia ilmu, turun temurun dari Nabi Adam ke Nabi ini sampai ke Nabi Muhammad, semuanya mewarisi ilmu. Faman akhadha wa khazan bihazza wa qara, maka barang siapa dia mengambil atau mewarisi ilmu daripada ulama, maka sungguh dia adalah hazzan, orang yang terpelihara, waqran, dan orang yang tinggi derajatnya, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Jadi dalam kesempatan ini kita yang mengadakan pengajian khususnya majelis taklim kita ini, marilah kita lah menguatkan himmah, karena ada dalam wirid kita tuh nomor 2, Allahumma membantu himmah, masalah himmah tuh. Bukakanlah keinginan terus untuk belajar, jangan ada penyakit kasal dan milal tadi. Insya Allah walaupun kita sebentar seperti ini, tapi tadi
ampunan malaikat, orang di langit, orang di bumi, sampai ikan di laut. Nah, sambungannya kita lagi masih banyak lagi keterangannya dalam bab yang kedua ini. Walaupun kita lah ada yang kada aktif, kadang kawa hadir, kadang kawa kada, kita jangan berputus niat belajar aja. Kada mengurangi kita dapat pahalanya, karena ada di dalam hadis Nabi itu lah di dalam Sabilal Muhtadin, di dalam apa ada orang yang terus nanti dapat pahala sedangkan dia sudah uzur, sakit, tidak bisa apa-apa lagi, tapi pahala tadi terus saja mengalir bagi dirinya, yaitu orang yang dawa menuntut ilmu awan orang yang melazimi sembahyang berjamaah. Ada ikan apa-apa lagi karena ada Tuhan atau ada penyakit nang uzur lah, tapi niat tuh ada aja, cuma halangannya ada itu. Nah, sampai dia selama keuzurannya taruh saja mengalir pahalanya. Nah, mungkin kayak kita ini ada gina masanya seuzur usia lanjut ada kawal lagi, tapi niat tuh anak aja 4 belajar. Nah, tapi karena kita bahari rajin lah selagi kuawa 4 aja tawa aja belajar aja. Nah, maka dalam masa itu pahalanya sama dalam keadaan kita belajar atau melazimi ibadah tadi. Nah, jadi hanya 2 ibadah ini yang terus mengalir pahalanya di saat-saat kita uzur. Nah, tapi sebelumnya uzur tadi lah kita harus saja belajar untuk memahami ilmu agama ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan aurat kita minta saudara Armain.